virus corona kemarin, aku baru kehilangan saudara lagi. Sepupu dari suami aku meninggal, guys. Meninggal, dan lagi-lagi karena COVID-19 varian Delta. Jadi sebelumnya sepupu dari suami aku itu telah kehilangan 2 orang tuanya. Pertama, mamanya juga meninggal karena COVID. Yang kedua, papanya juga meninggal karena COVID. Terus adik-adiknya juga, keluarganya yang lain juga masih dalam isolasi mandiri. Dan aku mendengar kabar tuh kemarin, sepupu dari suamiku ini laki ya, umurnya juga masih muda, meninggal dunia karena COVID juga. Dan dia masih memiliki 2 anak yang menginjak remaja, bisa dibilang menginjak remaja, antara usia 13-14 gitu anaknya. Dan kasihan anaknya ini sudah tak lagi memiliki figur orang tua karena mamanya itu meninggal duluan. Sebelumnya kena kayak penyakit otak atau radang otak atau gimana gitu ya, aku nggak jelas sih. Meninggalnya 2 tahun lalu gitu. Jadi benar-benar virus corona ini benar-benar membuat satu persatu kita itu kayak kehilangan keluarga gitu loh. Dan sebenarnya ini adalah tahun yang terberat gitu loh. Aku bulan lalu juga omku juga meninggal karena corona juga. Terus tanteku juga udah 1 bulan ini masih lemas-lemas juga itu karena virus corona juga. Terus aku tadi dengar di berita juga ada di daerah Jombang itu sampai puluhan mayat tuh menumpuk menanti dikubur gitu loh. Betapa virus ini sangat-sangat sangat mengerikan ya, sangat menakutkan juga gitu. Dan meskipun kita itu jauh sama sepupu atau jarang ketemu gitu, kalau kita merasa kehilangan salah satu dari sepupu kita itu ngerasa kayak ada sesuatu yang hilang, guys, gitu loh. Jadi ini bisa jadi pukulan terberat buat suami aku juga, karena ini berturut-turut gitu loh ya. Bulan lalu kedua orang tua dari sepupu suami aku juga meninggal. Terus disusul kemarin itu sepupunya suami aku meninggal juga karena COVID. Yang aku sedihkan adalah COVID ini satu persatu itu merenggut bagian dari keluarga kita gitu loh. Kadang kita itu kalau salah satu dari keluarga kita itu ataupun anggota keluarga kita yang lain ada yang kayak meninggal karena COVID, atau saudara yang lagi terpapar COVID tuh rasanya nyesek gitu loh, sedih banget gitu loh. Sedihnya itu kok bisa gitu loh, COVID ini makin parah gitu loh. Virusnya udah menyebar sampai ke daerah-daerah gitu. Dan juga kita itu kayak sebagai manusia itu kayak diingatkan untuk selalu mawas diri, selalu sadar akan kesehatan, selalu jaga lingkup pergaulan juga. Apalagi kan kondisi Indonesia lagi parah banget ya ini virusnya ini. Dan sekolah-sekolah yang seharusnya Juli besok itu harus tatap muka itu kembali diurungkan gitu loh, karena pandemi ini semakin korbannya semakin banyak gitu loh, guys. Korbannya semakin banyak juga. Banyak juga keluarga yang merasa kesepian, sendirian lagi karena banyak anggota keluarga yang lain juga terimbas gitu loh.
Di perumahan aku aja ada totalnya itu 20-an lebih keluarga yang terpapar COVID gitu loh. 20 lebih ya di perumahan aku aja loh ya yang terpapar COVID. Dan setiap hari itu rumahku kan 1-2 meter dari kayak tempat pemakaman gitu loh ya. Tiap hari itu ada aja yang mati, hampir kayak 50-an gitu loh yang meninggal, yang dimakamkan karena COVID ya. Terus juga karena COVID ini juga banyak orang yang di PHK gitu loh ya, banyak orang yang di PHK juga, yang seharusnya bisa cari income di luar akhirnya terhambat juga karena COVID juga gitu loh. Kadang-kadang kayak ada seperti dua pilihan gitu loh dalam hidup ini. Kita tuh mau cari uang, mau kerja, mau menafkahi keluarga, tapi sementara ada PPKM ya di lingkup RT. Kita ini juga sayang nyawa, tapi juga kita itu juga pengen ada income buat keluarga gitu. Pasti ada banyak pertanyaan di benak kalian semua tentang hal-hal ini. Tapi mungkin kalau kita egois gitu loh, kita pasti akan menyalahkan, oh ini mungkin karena pemerintah ini. Tapi kalau kita pikir ulang, kalau kita pikir lebih dalam lagi, andai kata gitu loh, kita itu nggak bisa makan gitu loh, andai kata kita itu nggak bisa cari uang gitu loh ya, toh kita masih punya makanan sedikit, meskipun kita cuma bisa makan nasi aja sama garam, atau makan mie instan aja, atau makan nasi sisa kemarin yang dipanasin gitu loh. Tapi yang terpenting dari itu, uang kan bisa dicari guys gitu loh ya. Intinya uang bisa dicari. Kesehatan itu nomor 1. Ketika kita itu sudah kehilangan orang-orang yang kita sayangi, ketika kita itu kehilangan orang-orang yang kita cintai, itu tidak akan bisa tergantikan gitu loh. Kalau seandainya pun kita kelaparan gitu loh ya, kita masih bisa kok makan dengan seadanya gitu loh ya. Meskipun kita hanya punya stoknya cuma beras saja, cuma garam aja gitu loh, kita masih bisa makan. Tapi ketika kita kehilangan figur keluarga, kerabat atau sepupu kita karena COVID itu nggak akan bisa tergantikan gitu loh. Di lain hari itu nggak akan bisa tergantikan. Tapi kalau makanan itu, kalau kita mau suatu hari, kalau COVID ini sudah mereda, kalau kita kerja keras itu kita bisa kok, kita bisa makan dengan enak, kita bisa kerja dengan baik. Tapi yang kita fokuskan di sini adalah nyawa guys. Bagaimana gitu loh, kalau kita kehilangan satu nyawa aja dalam keluarga kita tidak bisa, meskipun kita besok kaya pun sekalipun, kita tidak bisa membeli semua itu. Tapi kalau makanan, seandainya kita hari ini makan cuma lauknya terasi atau mie instan gitu, kalau kita meyakini besok gitu kita pasti bisa makan lebih enak lagi, kita bisa membelinya gitu loh. Kalau kita mau kerja keras, yakin. Tapi kalau kita kehilangan satu nyawa itu, kita tidak akan bisa membelinya sampai kapanpun. Dan kita cuma bisa mengenangnya di dalam hati gitu loh. Mengenang di dalam hati, cuma bisa memandang mereka dengan penuh kerinduan itu. Saat rindu kita sudah membuncah sama mereka, kita tidak bisa memeluk mereka. Mungkin kita hanya bisa melihat kenangan-kenangan masa lalu. Kalau jasad sudah terkubur dengan tanah, kita hanya bisa kirim doa, mendoakan mereka, mengiringi kepergian mereka dengan ikhlas.
Tapi kalau saat kita nggak bisa makan, itu semua bisa tergantikan di lain hari. Kalau saat ini kita nggak punya uang sama sekali, itu bisa tergantikan di lain hari. Kita nggak bisa menyalahkan keadaan sepenuhnya, tapi karena inilah yang terjadi gitu loh. Kita harus bisa memposisikan diri kita. Kalau bagian dari tubuh kita hilang gitu, apakah kita bisa menggantikannya suatu hari? Tidak bisa, guys. Karena roh, jiwa, kematian itu tidak bisa dibeli. Semua tidak bisa kembali. Makanya sebaik-baiknya kita menikmati prosesi kehidupan ini, kita harus bisa bisa menerima segala sesuatunya, bisa mengikhlaskan segala sesuatunya. Karena semoga dari hasil PPKM ini atau lockdown ini bisa menghentikan penyebaran dari virus corona itu sendiri gitu loh. Dan yang terpenting dari diri kita, keluarga kita adalah yang penting imunitas diri, juga pikiran positif. Yakini bahwa hal-hal buruk ini akan segera berlalu. Yakini kalau kita semua, meskipun keadaan sesulit apapun dalam hidup ini, yakini kalau suatu hari nanti kita bisa menghentikannya dengan yang lebih baik lagi, dengan yang lebih indah lagi. Jangan sesali apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, karena mungkin akan ada hari yang terbaik di masa depan. Dan yang terpenting adalah, kalaupun hari ini kondisi kita tidak seperti yang kita harapkan, tetap kita fokus pada kesehatan kita, tetap kita fokus pada keluarga kita. Karena uang, kelaparan bisa digantikan lain hari, tapi ketika kita kehilangan satu nyawa, itu tidak akan bisa tergantikan di lain hari. Kita